Kerajinan tradisional Kalimantan Selatan bukan hanya sekedar produk estetika, tapi juga warisan budaya dengan nilai filosofis dan historis yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, pelaku UMKM kerajinan khas Kalimantan Selatan banyak menghadapi tantangan besar. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital, keterbatasan akses pasar digital, serta masih dominannya pemasaran konvensional yang hanya menjangkau pasar lokal. Akibatnya, di era serba digital ini, produk kerajinan sulit untuk bersaing dan kurang dikenal di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, narasi budaya dalam pemasaran digital masih tergolong rendah. Akibatnya, produk kerajinan kita kalah bersaing dengan produk massal impor yang gencar promosi. Sangat sedikit UMKM sesirangan dan kerajinan khas Kalimantan Selatan yang mampu mengintegrasikan proses produksi, promosi, dan distribusi secara efisien. Oleh karena itu, tim inventor membuat solusi untuk permasalahan yang ada berupa platform digital inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim USK Universitas Lambung Mangkurat dengan saya di sini Nur Mahmudi dan dua rekan saya Tito Vilarian Agung dan Muhammad Sandi Dailami. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan inovasi dan strategi komersialisasi Borneo Local Hub yang merupakan sebuah solusi digital untuk peningkatan daya saing UMKM kerajinan khas Kalimantan Selatan, mulai dari kain pesirangan, anyaman rotan, hingga burung. Borneo Local Hub adalah platform yang diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Platform ini hadir sebagai platform digital inovatif berupa website yang menghimpun produk UMKM Kalimantan Selatan. Borneo Local Hub bukan hanya sekedar marketplace, tetapi juga menampilkan etalase budaya yang memuat narasi sejarah dan filosofi produk. Hal itu menjadi salah satu upaya agar konsumen dapat melestarikan budaya Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Borneo Local Hub dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendukung transformasi digital ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Sejalan dengan kebijakan nasional untuk hilirisasi produk lokal berbasis teknologi digital, UMKM kerajinan tidak lagi hanya berperan sebagai pelaku ekonomi konvensional, melainkan dapat tumbuh menjadi pelaku ekonomi kreatif yang berdaya saing nasional bahkan global. Borneo Local Hub membantu memperkuat manajemen, memperluas pasar, dan menciptakan dampak sosial budaya yang nyata. Peluang dan kelayakan komersialisasi Borneo Local Hub juga diukur menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu Ten Sensong, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik 2024 dan proyeksi tahun 2025, potensi pasar Borneo Local Hub sangat besar karena TEM untuk pasar kerajinan tradisional di Indonesia diperkirakan mencapai 17,5 juta orang. Angka ini mencakup pecinta kerajinan, pelaku UMKM, rumah tangga pembeli, dan wisatawan domestik maupun internasional yang tertarik dengan produk budaya. Untuk SEM, data menunjukkan sekitar 10,4 juta orang yang tersebar di Kalimantan Selatan, seluruh Kalimantan, dan Pulau Jawa sebagai pusat pasar dan distribusi strategis. Sedangkan SOM yang realistis ditargetkan mencapai 950.000 rumah tangga dan pelaku UMKM di wilayah strategis seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Hal tersebut berdasarkan kemampuan penetrasi pasar dan infrastruktur distribusi yang ada. Pendekatan kedua yang dipakai yaitu bisnis model kanvas. Berikut merupakan analisis PMC dari platform Borneo Local Hub, di mana value proposition dari platform yaitu 1. Platform digital sebagai etalase dan saluran pemasaran khusus kerajinan tradisional. 2. Setiap produk dilengkapi narasi sejarah, filosofi, dan aspek budaya. 3. Sistem transaksi langsung, cepat, transparan, dan mendukung pembayaran digital modern. 4. Mendorong pelestarian budaya sekaligus memperluas pasar UMKM lokal. Pendekatan ketiga yang dipakai yaitu analisis kompetitor. Analisis kompetitor sebagai landasan keunggulan Borneo Local Hub. Berdasarkan riset dan tabel yang kami sajikan, Borneo Local Hub memiliki nilai tambah yang unik dibandingkan pesaing utama, yaitu marketplace besar, marketplace kerajinan di sekitar, dan media sosial.
Marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memang kuat dalam hal volume transaksi dan kemudahan penggunaan. Namun, mereka belum memiliki fitur untuk mengemas produk kerajinan dengan narasi budaya yang mendalam. Selanjutnya, marketplace kerajinan di sekitar. Seperti yang kami tampilkan dalam tabel, mereka masih kurang dalam fitur narasi budaya dan keberagaman produk. Kemudian, media sosial memang kuat dalam storytelling dan interaksi. Namun, proses pencarian dan transaksi masih belum terstandar dan kurang terintegritas. Tak jarang narasi budaya yang dibangun bersifat tidak konsisten. Dengan pendekatan ini, Borneo Local Hub menjadi platform terintegrasi paling lengkap dalam pelestarian dan komersialisasi produk budaya lokal, sekaligus menjawab kekurangan kompetitor yang umumnya hanya fokus pada marketplace tanpa edukasi budaya. Pemangku kepentingan Borneo Local Hub terdiri dari dua pihak. Yang pertama, pihak internal, yaitu tim pengembang dari Universitas Lambung Mangkurat sebagai inventor dan pengelola platform. Selanjutnya, pihak eksternal, yaitu UMKM kerajinan regional sebagai produsen, konsumen lokal, nasional, global, pemerintah daerah sebagai fasilitator regulasi dan promosi, investor dan mitra bisnis sebagai penyokong modal dan strategi, serta akademisi dan lembaga riset untuk pengembangan teknologi berkelanjutan. Menurut Wibowo dan Setyosari dalam pembahasan Case Study of Kalimantan Selatan, Sasirangan, and Other Products, Indonesia Journal of Cultural Economic yang termuat dalam jurnal Competitive Marketing Strategies of Local Crafts in Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Kalimantan Selatan yaitu terbatasnya akses pasar dan rendahnya digital literasi. Strategi pemasaran yang tidak menekankan nilai budaya juga membuat produk kurang bernilai tambah. Bahkan, rendahnya minat generasi muda untuk usaha kerajinan tradisional mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan industri kreatif lokal. Berawal dari analisis time sensor, BMC, Analisis kompetitor, serta analisis permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, kami merekomendasikan 3 strategi komersialisasi, yaitu pendaftaran hak paten, strategi bisnis melalui triple helix strategi, dan strategi pemasaran melalui marketing funnel strategi. Strategi yang pertama yaitu hak paten atau perlindungan hak kekayaan intelektual akan segera diajukan pendaftaran hak cipta dan merek untuk platform serta konten narasi budaya guna melindungi legalitas, mencegah plagiarisme, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Strategi yang kedua adalah triple helix strategi, kolaborasi sinergis antara pemerintah sebagai pengatur regulasi dan promosi produk UMKM, kemudian pelaku industri kreatif dan pengrajin sebagai pihak produksi, pemasaran, pelestarian budaya, serta tim inventor sebagai pihak pengembangan teknologi, pelatihan digital, pengelola platform. Sinergi 3 aktor utama ini bertujuan memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan menjaga kelestarian budaya lokal. Strategi yang terakhir yaitu marketing funnel strategi yang mencakup beberapa poin, mencakup awareness, consideration, forecast, retention, advokasi. Awareness dilakukan dengan menggunakan Instagram Ads dan grup WhatsApp komunitas UMKM atau budaya untuk memperkuat brand awareness secara visual dan interaktif. Consideration dilakukan dengan deskripsi produk lengkap termasuk sejarah, filosofi, dan testimoni pelanggan, membantu konsumen mempertimbangkan nilai budaya sebuah produk. Forecast dilakukan dengan sistem pembelian mudah dengan aman dengan multi metode pembayaran digital, kris, OVO, GoPay, Dana, transfer bank. Retention dilakukan dengan pelayanan purna jual responsif. Broadcast, WhatsApp personal berisi promo dan info produk atau undangan event. Terakhir, advokasi melalui program referral dan testimoni pelanggan, memperluas pelanggan lewat kekuatan word of mouth. Justifikasi strategi Borneo Local Hub, yaitu menggunakan Instagram Ads yang menargetkan audiens muda untuk meningkatkan brand awareness secara visual, sedangkan WhatsApp digunakan untuk komunikasi secara langsung, membangun relasi, meningkatkan trust dan loyalitas pelanggan. Biaya lebih efisien dan hasilnya terukur, sejalan dengan digitalisasi UMKM di Kalimantan Selatan. Melestarikan budaya adalah menjaga akar dan jati diri bangsa agar tetap tumbuh kuat di tengah perubahan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.